Shalom sahabatku, jumpa lagi dalam Benang Merah Kehidupan. Kita akan terus berbagi sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang terang dan gelap tidak pernah bersatu. Kita akan membacanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dalam membangun mesbah keluarga dibutuhkan kesehatian, kesatuan roh, dan tidak terpecah-pecah. Karena itu suami dan istri harus benar-benar dalam satu iman, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, sebab bila ada suami atau istri yang berbeda keyakinan, sudah pasti hal ini akan mempengaruhi kehidupan rohaninya. Salah satu contohnya adalah Salomo. Ketika ia masih muda, ia dikenal hidup takut akan Tuhan. Ia begitu mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bagi Salomo, Tuhan adalah prioritas utama dalam hidupnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Salomo menginjak usia tua, ia mulai terpengaruh oleh istri-istrinya. Apa yang dialami oleh Salomo ini hendaknya menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Kita diperingatkan untuk tidak sembarangan bergaul dan membangun hubungan dengan orang lain, terlebih-lebih dalam mencari pasangan hidup. Tidak boleh sembarangan. Jangan pernah merasa kuat lalu berdalih bahwa nanti akan memenangkan jiwa pasangan hidupnya. Apakah Salomo kurang rohani? Salomo adalah orang yang penuh hikmat, dan karena hikmatnya ia menjadi sangat terkenal. Dari manakah hikmat yang Salomo peroleh? Jawabnya, karena Salomo hidup takut akan Tuhan, artinya Salomo sesungguhnya memiliki dasar iman yang kuat dan kehidupan orang rohani yang bagus. Namun kenyataannya ia tidak mampu mempertahankan imannya sampai akhir. Karena pengaruh dari istri-istrinya yang membuat Salomo jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Banyak anak muda Kristen yang tidak menghiraukan nasihat firman Tuhan, nekat menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Ada pula yang lebih memilih meninggalkan Kristus demi pasangannya. Ingat, firman Tuhan menasehatkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kekristenan sejak kecil hingga dia menginjak dewasa. Dengan berjalannya waktu, ketidakhati-hatian dalam mendidik orang tua, dalam mendidik anak, tidak memberikan sesuatu kebenaran firman Tuhan yang pada akhirnya terkikis oleh pergaulan-pergaulan di luar daripada keluarga. Di dalam pekerjaan, karena dia sering bergaul, pada akhirnya dia mendapatkan seseorang pendamping hidup yang berbeda keyakinan. Pada akhirnya ia memutuskan
saya akan memenangkan dia. Tetapi apa yang terjadi karena keluarga orang yang berbeda keyakinan itu sangat kuat, akhirnya keluarga ini menjadi murtad. Apa yang menjadi pergumulan daripada orang tua? Maka dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berhati-hati dalam mendidik sebuah keluarga untuk menanamkan setiap firman Tuhan di dalam pertumbuhan, di dalam pergaulannya, dan selalu mengutamakan untuk mesbah keluarga. Kalau kita tidak hati-hati, maka persoalan ini bisa terjadi di dalam keluarga kita. Dengan kejadian firman Tuhan ini, yaitu Salomo, karena dia begitu lemah, Salomo juga yang sudah dekat dengan Tuhan, akhirnya dia bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Mudah-mudahan kita dalam sharing pada hari ini, siapapun itu, kita harus melakukan yang terbaik buat keluarga. Kalau kita ingin mempunyai seorang pendamping, carilah seorang yang satu atau seiman, walaupun itu sudah menjadi pertemanan. Jadikanlah sebagai sahabat saja. Apapun kita boleh bergaul, tapi kalau untuk hidup berumah tangga, tetap kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan tidak boleh kita menyimpang. Mudah-mudahan firman Tuhan pada hari ini bisa mengingatkan kepada keluarga-keluarga Kristen yang baru untuk mendidik keluarga, membangun mesbah keluarga, supaya kita kuat, teguh, dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.